rombongan dari pantai selatan yang dimaksud ibunya Dila itu adalah rombongan Nyi Roro Kidul dan pasukannya. Nah, makin lama suara orang yang nangis ini kok makin kencang tangisannya. Terus dibarengi juga dengan suara orang-orang yang teriak kesakitan. Mereka itu berteriak, "Ampun, ampun." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dila yang asalnya dari Sumedang, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, kisah pernikahan antara jin dan manusia sudah beberapa kali kami ceritakan di Kembara Sunyi. Dan memang tema ini adalah tema yang cukup kompleks dan cukup kontroversial, baik dalam pandangan budaya maupun pandangan agama. Kita bisa lihat di banyak budaya, kisah tentang manusia yang menikah dengan bangsa jin ini seringkali muncul sebagai mitos atau legenda, terutama di masyarakat tradisional di Asia Tenggara khususnya, di Timur Tengah maupun juga di sebagian negara-negara di Afrika. Nah, kalau dari sisi agama, terutama dalam Islam, ada pandangan yang lebih formal terkait interaksi manusia dengan jin ini. Nah, jadi dalam pandangan Islam itu, pernikahan antara manusia dan jin ini punya landasan yang lebih formal dan sering dianggap sebagai hal yang tidak dianjurkan atau bahkan dilarang. Meskipun tetap di situ ada pendapat yang berbeda dari kalangan ulama. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam itu, jin ini diakui sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Dan memang jin ini memiliki kesamaan dengan manusia, seperti sama-sama punya akal dan lain-lain sebagainya. Banyak yang ada kesamaan lah pokoknya manusia dengan jin ini, sama-sama berumah tangga juga. Tapi jin dan manusia ini kan hidupnya di alam yang berbeda. Jadi pernikahan di antara keduanya, maksudnya di antara manusia dan jin ini dianggap gak lazim dan membawa banyak resiko. Jadi ya kira-kira seperti itu pandangan Islam tentang pernikahan antara jin dan bangsa manusia, teman-teman. Nah, cerita di episode kali ini, cerita ini dibagikan oleh Ibu Fadilah, panggilannya Budilah. Beliau ini asalnya dari Sumedang, Jawa Barat. Di masa-masa kecilnya Budilah ini awalnya sering mengalami kejadian yang gak masuk akal. Jadi di masa kecil itu kira-kira usia Budilah waktu itu sekitar 7 tahun. Budilah ini pernah dibawa lari oleh sosok makhluk gaib. Sosoknya besar hitam, dia disembunyikan di tempat gelap dan juga lembab. Nggak tahu Budilah sendiri ada di tempat itu untuk berapa lama. Yang jelas di situ Budilah ini selalu bertemu dengan sosok besar itu. Nah, selama ada di tempat gelap ini, si sosok makhluk gaib ini selalu ngasih makan Budilah. Ya kayak orang tua yang ngasih makan anaknya. Tapi Budilah sendiri ini nggak tahu apa yang dimakan Budilah waktu itu, yang jelas rasanya ini aneh.
Jadi setelahnya, waktu itu Budila kecil ini dengar suara banyak orang yang meneriakkan namanya. Manggil-manggil namanya Budila, Dila, Dila. Tapi Dila waktu itu nggak bisa ngelihat satu orang pun karena kondisi di dalam maupun di luar itu gelap, kayak malam hari. Dan nggak ada penerangan sama sekali. Nah terus tiba-tiba Dila ini dengar ada suara bapak-bapak. Beliau si bapak-bapak ini lagi baca ayat suci Al-Quran. Menurut Dila waktu itu suara bacaan Al-Quran ini yang paling mencolok suaranya dibanding suara-suara yang lain. Jadi memang Dila dengar ada suara orang-orang yang manggil namanya, tapi suaranya samar-samar dan pelan. Tapi suara bapak-bapak ini yang baca Quran ini suaranya yang paling jelas. Dan bersamaan dengan itulah, Dila akhirnya teriak-teriak. Dia minta tolong, tolong, tolong. Nah, dari kegelapan itu Dila ngelihat samar-samar ada tangan laki-laki di situ. Tangannya ini menjulur ke arah Dila. Jadi Dila langsung meraih tangan itu dan pada akhirnya Dila ini berhasil ditarik oleh sosok laki-laki ini. Langsung pada saat itu juga Dila bisa ngelihat sinar matahari. Sinarnya itu terang banget sampai-sampai waktu itu matanya Dila ini silau. Nah, berhari-hari akhirnya Dila berdiam diri di tempat gelap dan gak ngelihat sinar matahari sama sekali. Terus tiba-tiba waktu itu langsung dia ngelihat sinar matahari yang terang. Jadi rasanya itu silau banget sampai matanya ini gak bisa menatap dengan jelas. Terus setelah itu mata Dila ini gak kuat. Akhirnya karena dia merasakan sesuatu yang agak sakit. Setelah lama dia di tempat gelap terus tiba-tiba ada sinar yang terang. Dia gak kuat dan matanya ini terpejam lagi. Nah gak lama setelah itu dia sadar. Dia buka mata ternyata dia sudah ada di rumahnya. Orang-orang di sana ini sudah kumpul. Ibu dan bapaknya Dila juga waktu itu ada persis di sampingnya Dila. Jadi orang-orang di rumah ini banyak banget, rame banget suasananya. Dila sendiri ini masih belum tahu kenapa kok rumahnya rame banget dan kenapa kok orang-orang ini semua pandangannya itu tertuju ke arah Dila semua. Dan barulah keesokan harinya Dila mulai tanya sama ibunya. Nah awalnya Dila tanya, Bu, aku ini kenapa? Dila ini kenapa? Malah ibunya yang balik nanya, kamu ini dari mana aja nak? Kamu diajak siapa? Terus Dila pas ditanya ini sama ibunya, dia belum bisa jawab dengan jelas. Karena Dila sendiri waktu itu jujur dia nggak seberapa ingat. Terus di situ kebetulan ada teman-teman yang seumuran Dila. Ini teman-teman dekatnya Dila namanya Gita dan juga Sari. Gita dan Sari ini menjelaskan ke Dila. Dila, waktu itu kan kita main pasar-pasaran bareng di sebelah rumahnya Mang Ujang. Masa Dila nggak inget? Terus waktu itu kan Dila pamit mau ambil daun pisang. Setelah itu Dila nggak balik lagi. Dila ingat nggak? Ini teman-temannya dua ngomong seperti itu. Nah disinilah Dila coba mengingat lagi kejadian sore itu. Barulah pelan-pelan Dila mulai ingat. Jadi memang sore itu Dila dan teman-teman ini main pasar-pasaran. Ya seperti layaknya anak-anak kecil. Mereka main pasar-pasaran di sebelah rumahnya Mang Ujang. Kebetulan memang rumah Mang Ujang ini jadi jujukan anak-anak kecil di sana. Lokasinya itu cocok banget dijadikan tempat bermain. Di situ ada halaman luas, terus masih banyak pohon-pohon rindang. Nah, Dila ingat, dia waktu itu memang mau ambil daun pisang untuk keperluan mainan. Terus akhirnya Dila ini jalan ke samping rumah Mang Ujang. Di samping rumah Mang Ujang itu masih banyak pepohonan, ada juga pohon pisang, pohon pepaya, dan lain-lain. Nah, pas setelah ambil daun pisang ini, Dila ngelihat di hadapannya persis, itu ada kayak pasar. Pasar ini nggak terlalu besar. Yang jualan pun juga nggak terlalu banyak. Ya, palingan kalau diingat-ingat Dila, mereka yang jualan ini cuma sekitar 5 orang atau 5 penjual. Tapi dagangan yang mereka jual itu menarik perhatian Dila. Yang notabene Dila waktu itu masih anak-anak. Jadi di situ ada seorang penjual yang lagi jualan gula-gula warna-warni. Nah, orang yang jualan gula-gula inilah yang menarik perhatian Dila, apalagi banyak banget warnanya, ada hijau, merah, kuning. Terus yang jualan gula-gula ini
beliau itu melambaikan tangan ke Dila, kayak nyuruh Dila untuk beli. Terus secara otomatis Dila menuju ke penjual ini. Nah, karena waktu itu Dila nggak punya uang, ya dia secara polos dan jujur bilang ke pedagang gula-gula ini bahwa dia nggak punya uang. Tapi si sosok ibu-ibu ini yang jualan gula-gula itu nggak ngomong apa-apa. Dia langsung ngasih gula-gula itu ke Dila. Setelah itu Dila seneng banget. Dia makan gula-gula itu sambil jalan ke arah teman-temannya. Jadi waktu itu Dila ini sudah punya rencana mau ngajak teman-temannya untuk ambil gula-gula yang gratis itu. Nah, belum sampai melangkah terlalu jauh, Dila ini ditabrak oleh sosok hitam. Sosoknya besar banget. Terus di situ Dila nggak ingat apa-apa lagi. Barulah selanjutnya dia ingat bahwa dia tiba-tiba sudah berada di tempat gelap banget dan kondisinya itu lembab. Nah, kira-kira begitulah cerita Dila ini. Jadi masyarakat di sana itu teman-teman masih banyak yang percaya soal hilangnya Dila itu berhubungan dengan kampung gaib yang ada di daerah sana. Terutama lokasinya itu dekat banget dengan rumah Mang Ujang. Nah, menurut beberapa warga, Dila ini disembunyikan di perkampungan gaib itu. Ini karena kemungkinan besarnya Dila pas waktu ambil daun pisang itu mungkin dia nggak sengaja mengganggu makhluk gaib yang ada di sana. Malah ada yang bilang, beberapa warga itu, mereka berasumsi bahwa Dila itu pas ambil daun pisang, itu dia nggak sengaja nginjak mainan anak-anak jin di kampung gaib itu. Pokoknya banyak banget lah cerita-cerita warga setempat. Jadi beberapa hari setelah itu warga setempat ini akhirnya banyak yang melarang anak-anak mereka main di luar, terutama di saat waktu-waktu maghrib. Dan mereka itu melarang betul anak-anak mereka mainan di sekitar rumah Mang Ujang. Nah, mereka nggak mau kejadian yang dialami Dila ini nantinya dialami anak-anak mereka. Jadi akhirnya kampung itu sudah mulai sepi, terutama pas menjelang maghrib dan setelah maghrib. Nah, setelah kejadian itu Dila jadi bisa gampang ngelihat makhluk yang tak kasat mata. Dia jadi lebih peka orangnya. Tapi lama-lama bertambahnya usia, Dila ini merasa jadi semakin terganggu. Apa yang dia lihat itu membuat dia ketakutan. Nah, pernah suatu kali Dila ini akhirnya diajak orang tuanya berkunjung ke salah satu rumah orang pintar. Di sana Dila itu diobati, dibuatkan ramuan-ramuan tradisional, terus kemudian dia diterapi secara khusus. Tapi ternyata setelah menjalani terapi-terapi semacam ini, Dila masih terus seperti itu. Dia masih gampang ngelihat. Nah, kira-kira waktu itu Dila ini sudah kelas 2 SMP. Dia pernah mengalami mimpi. Tapi mimpinya itu aneh banget. Dia nggak pernah mengalami mimpi yang seperti ini sebelumnya. Jadi Dila ini ceritanya waktu itu dia jalan-jalan di pinggiran pantai. Nggak tahu ini pantai apa. Yang jelas ombak di pantai ini itu tinggi banget. Dan tinggi ombaknya itu sampai setinggi kira-kira gedung yang seukuran 2 lantai. Dan itu membuat Dila akhirnya menjauh dari pantai itu karena dia takut. Ombaknya itu benar-benar tinggi, besar banget. Terus nggak lama setelah itu dia dengar ada suara gemerincing lonceng. Nah, samar-samar Dila ngelihat ada rombongan orang yang lagi jalan. Awalnya Dila ini mengira ini rombongan orang-orang yang lagi karnaval. Tapi lama-lama Dila ngelihat rombongan ini kok jalannya itu nggak kayak manusia. Jadi mereka ini kayak melayang. Kakinya itu benar-benar nggak nempel di tanah. Terus di antara rombongan itu yang paling depan itu Dila ngelihat ada sosok perempuan. Dia itu cantik banget, paling cantik di antara yang lain. Pakaiannya pun juga paling bagus, paling mencolok sendiri. Busananya itu serba hijau. Nah, semakin lama rombongan ini yang jalan ini semakin mendekat ke arah Dila. Terus Dila yang nggak bisa kemana-mana, di belakangnya itu ada ombak besar tiba-tiba. Terus dia lihat di samping kanan, yang tadinya itu hutan lebat, ini tiba-tiba berubah jadi samudra luas. Jadi waktu itu Dila heran, loh. Dila ini nggak habis pikir kok dia bisa-bisa ada di tengah samudra. Dan anehnya Dila waktu itu nggak tenggelam. Nah, disinilah perempuan berbusana hijau itu mendekat ke arah Dila, terus dia ngasih Dila itu semacam selimut.
Selimut ini tebel banget, baunya pun wangi. Dan si perempuan ini bilang, ini dari ibu buat kamu. Suatu saat, ibu akan kembali lagi minta kamu untuk dijadikan mantunya ibu. Kamu harus siap ya. Nah, Dila terima selimut itu. Terus rombongan ini pun pergi. Nah, sesaat setelah itu Dila kebangun. Badannya itu rasanya capek banget. Dan akhirnya setelah mengalami mimpi itu, Dila ini sakit sampai sekitar 3 hari. Badan itu rasanya meriang sampai Dila ini sempat gak sadarkan diri. Terus Dila waktu itu sudah gak ingat apa-apa lagi. Pokoknya dia ini pas sadar, ternyata Dila posisinya sudah ada di rumah sakit. Dia buka mata pelan, di situ dia ngelihat ibunya ini nangis terus-terusan. Nah, ibunya Dila ini selalu bilang ke bapaknya Dila kalau ibunya ini sudah capek. Di samping itu juga ibunya ini juga kasihan sama Dila dengan kondisi Dila yang seperti itu. Semua keluarga bingung, kenapa kok Dila bisa seperti ini? Kok nggak selesai-selesai gangguannya? Nah, setelah sekitar 5 harian berada di rumah sakit, Dila akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Dia akhirnya menjalani aktivitas seperti biasa, dia berangkat ke sekolah seperti biasa, tapi badannya Dila ini rasanya masih terus-terusan capek. Dan yang dirasakan Dila setelah itu, dia ini nggak bisa capek-capek yang terlalu. Misalnya kalau dia melakukan kegiatan yang berlebihan, Dila selalu nggak bisa. Umumnya dia langsung pingsan. Jadi hal itu terjadi sampai sekitar 5 bulanan. Dan selama 5 bulan itu, Dila ini badannya sering banget merasa kecapean. Nah, meskipun dalam 5 bulan itu, Dila ini juga masih sering jamu-jamuan. Masih sering diminumkan jamu oleh ibunya. Hal ini katanya untuk menjaga stamina. Tapi itu pun juga nggak banyak membantu kesehatan Dila. Nah, singkatnya ketika Dila ini beranjak dewasa, begitu dia lulus SMA, Dila ini langsung diajak kerja oleh tantenya yang ada di Bandung. Tantenya ini namanya Tante Novi. Nah, di Bandung itu Dila diperbantukan di toko tantenya itu. Jadi tantenya Dila, Tante Novi ini punya toko bangunan. Tugas Dila waktu itu jaga di kasir. Kadang juga sering melayani pembeli di situ. Nah, pas berada di Bandung ini, Dila itu merasa kondisinya itu jauh lebih baik. Kalau dulunya dia masih sering lemes, sering sakit-sakitan, ini sudah nggak lagi. Dan Dila bersyukur banget bisa jadi lebih baik. Dila juga beruntung dengan gaya hidup yang diterapkan oleh keluarga tantenya itu. Jadi di sana itu semua dijalankan dengan jalan agama. Contohnya di rumah Tante Novi ini, semuanya wajib untuk sholat. Dan sepupu-sepupunya Dila yang usianya jauh di bawah Dila, yang tidak lain adalah anak-anak dari Tante Novi, yang perempuan-perempuan itu mereka sudah menutup aurat semua. Jadi dari sinilah Dila akhirnya juga ikut-ikutan nutup aurat, dia pakai hijab. Terus Dila ini sering dinasehati oleh tantenya untuk jaga diri, terutama dari gangguan-gangguan laki-laki. Nah, Dila ini diminta untuk fokus kerja, fokus cari uang lebih dulu, dan jangan dulu kenal sama laki-laki. Fokus cari uang untuk tambahan biaya keluarga di rumah. Nah, singkatnya kira-kira sekitar 2 tahunan Dila ini kerja ikut Tante Novi itu, Dila pun sudah mulai terbiasa. Jadi jam 3 pagi Dila ini sudah bangun, karena memang di sana itu kebiasaannya seperti itu. Jam 3 mereka semua sudah bangun. Kadang mereka sholat tahajud bareng, terus disambung sholat subuh di masjid bareng-bareng. Nah, setelah sholat subuh itu biasanya Dila diajak tantenya ke pasar untuk belanja keperluan sehari-hari. Karena sepupu-sepupu Dila yang cewek-cewek ini umumnya semuanya masih sekolah. Jadi yang nemenin Tante Novi itu lebih seringnya si Dila. Nah, suatu ketika omnya Dila ini, suami Tante Novi itu namanya Om Nurdin. Om Nurdin ini sempat bilang ke Dila, sebenarnya Om Nurdin ini orangnya jarang ngomong. Orangnya itu lebih banyak diam. Tapi kali itu nggak tahu kenapa Om Nurdin ini tiba-tiba ngajak ngomong Dila. Dan ngomongnya waktu itu juga serius banget Om Nurdin ini. Intinya waktu itu Om Nurdin bilang kira-kira seperti ini, Dila, kamu harus super protektif ya terhadap diri kamu. Ada sosok gaib yang sengaja ngikutin kamu dari Sumedang sana. Nah, dia ini sudah lama ngikutin kamu. Dia nunggu kamu lengah.
nggak tahu apa tujuannya makhluk ini. Nah, Dila kaget dengar Om Nurdin ngomong seperti ini. Memang Dila ini pernah mendengar cerita dari Tante Novi bahwa Om Nurdin ini dulunya, sebelum beliau punya toko bangunan ini, beliau itu sempat jadi praktisi ruqyah syar'i. Jadi sedikit banyak Om Nurdin paham dengan dunia mistis semacam ini. Om Nurdin cuma ngomong itu, tapi beliau nggak pernah ngomong apa-apa lagi. Dila juga jarang ketemu Om Nurdin karena Om Nurdin ini lebih banyak keluar kota. Dila coba tanya ke Tante Novi tentang pernyataan Om Nurdin waktu itu. Nah, jadi Tante Novi ini cuma bilang, itu kata Om Nurdin, jadi Dila ada sosok gaib yang mau menjadikan kamu ini istrinya. Dia ini dari bangsa jin, dia sudah lama banget ngincar kamu dari kamu kecil. Udah pokoknya kata Om Nurdin, kamu istiqomahkan, sholat 5 waktu dan zikir pagi petang. Itu aja dijaga. Tinggal kuat-kuatan sekarang. Kalau kamu istiqomah kayak gini terus, insya Allah sosok itu nanti akan pergi dengan sendirinya karena dia capek. Tapi kalau sekalinya kamu lengah, dia akan masuk. Nah, hal inilah yang dipegang Dila waktu itu. Dia pegang ini terus. Dila sendiri juga nggak tahu apakah hal ini berhubungan dengan masa kecilnya yang dulu, yang dia pernah diculik sosok makhluk halus. Jadi dari situ Dila pasrahkan semua kepada Allah. Nah, berjalannya waktu, Dila dapat kabar bahwa ayahnya ini sakit. Beberapa minggu ayahnya sempat dilarikan ke rumah sakit, dan karena ayahnya Dila ini terus-terusan kondisinya seperti itu, secara medis itu nggak bisa dideteksi. Jadi satu-satunya cara ayahnya Dila itu dipulangkan dari rumah sakit karena pihak keluarga sendiri yang minta supaya mereka bisa merawat ayahnya di rumah, supaya bisa dimonitor. Nah, tapi kenyataannya setelah ayahnya ini ada di rumah, jarang ada yang total merawat ayahnya Dila. Karena kakak-kakak Dila ini keduanya kan perempuan, mereka semua sudah berkeluarga, mereka sering kesulitan mengatur waktu untuk antara merawat ayah dan juga ngurusi keluarga mereka sendiri. Akhirnya mulai dari situ, tantenya Dila ini, si Tante Novi itu bilang ke Dila, supaya Dila pulang aja lebih dulu ke rumah untuk merawat ayahnya. Karena kasihan gak ada yang merawat ayahnya. Jadi waktu itu tanpa pikir panjang, Dila kembali ke Sumedang. Nah, mulai dari situlah Dila fokus menjaga dan merawat ayahnya yang sakit. Jadi ayahnya Dila ini sakitnya memang juga bukan sakit biasa. Banyak orang yang bilang bahwa ayahnya Dila ini sakitnya dari kiriman guna-guna pihak lain. Nah, ini dibuktikan pada saat itu ayahnya Dila ini pernah dibawa ke rumah sakit. Pihak medis pun juga nggak bisa memastikan sakit ayahnya Dila ini. Sempat dibawa sampai pindah 3 rumah sakit. Dan setiap rumah sakit selalu memvonis ayahnya Dila dengan sakit yang berbeda. Nah, jadi singkatnya kira-kira Dila waktu itu sudah di rumah sekitar 5 harian. Dila sengaja memilih kamar yang posisinya persis di samping kamar ayahnya. Jadi harapannya Dila supaya dia bisa jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ayahnya ini manggil-manggil Dila atau minta tolong. Nah, malam itu sekitar jam 10 malam, Dila baru selesai gantiin popok ayahnya. Jadi memang ayahnya Dila ini sudah nggak bisa pipis di toilet. Untuk berdiri pun sudah nggak bisa. Kencing, buang air besar, mohon maaf, ini semua dilakukan di kamar tidur. Ya bisa dibayangkan kamar tidur itu baunya luar biasa. Meskipun setiap saat Dila dan juga kakak-kakaknya ini selalu membersihkan kamar tidur ayahnya. Tapi ya memang keadaannya seperti itu. Karena bercampur dengan aroma yang macam-macam, jadi aroma kamar ya keadaannya seperti itu. Jadi waktu itu setelah mengganti popok ayahnya ini, Dila masuk ke kamar sebelah. Kira-kira 1 jam setelah itu, Dila belum bisa tidur. Terus dia dengar ayahnya ini manggil. Tapi manggilnya itu ngagetin banget. Dila, sini kamu. Anak kurang ngajar, sini kamu. Nah, Dila kaget. Dia langsung cepet-cepetan menuju ke kamar ayahnya. Iya, ayah, kenapa ayah? Nah, pas buka pintu kamar ayahnya, Dila ini malah tambah kaget karena di situ posisi ayahnya ini tidur. Terus Dila tanya, ayah butuh apa? Ayahnya diam, beliau masih tidur. Dila bingung waktu itu dah. Tadi yang manggil Dila ini siapa? Terus Dila jadi mikir juga, itu tadi memang suara ayahnya.
Tapi aneh banget, nggak pernah sebelumnya ayahnya Dila ini bentak dengan nada yang seperti itu. Apalagi tadi itu sampai ngomong kasar. Dila ingat betul ayahnya ini sempat bilang kurang ajar. Nah terus Dila akhirnya bangunin ibunya. Ibunya waktu itu tidur di kamar depan. Beliau biasanya tidur bersama keponakan-keponakan Dila yang kecil-kecil. Dila tanya, "Ibu tadi dengar nggak ayah manggil Dila dari kamar?" Terus ibunya bilang, nggak dengar suara apa-apa. Nah, dari situ akhirnya Dila balik lagi ke kamarnya. Terus sekitar jam 12 malam, barulah Dila ini bisa tertidur. Dan kira-kira sekitar jam 2-an, Dila kebangun gara-gara dengar suara berisik dari kamar ayahnya. Jadi tembok kamar Dila ini karena bersebelahan langsung dengan kamar ayahnya, tembok kamar Dila ini dipukul-pukul, duk, duk, duk. Mukulnya itu konstan, duk, 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 terus seperti itu. Dan masih dengan mata yang ngantuk, Dila bangun, dia langsung menuju ke kamar ayahnya. Dibukalah pintu kamar ayahnya, ternyata ayahnya ini tidur. Dan suara pukulan tadi sudah nggak ada. Disinilah Dila sudah mulai takut, dia bangunkan lagi ibunya. Dila juga cerita kalau tadi ada suara gedebakan di dinding itu. Terus ibunya Dila bilang, "Sudah nak, kamu pindah aja tidur di sini sama ponakan-ponakanmu, biar ibu yang jaga ayahmu." Barulah Dila ini pindah kamar dan baru di situ dia bisa tidur sampai subuh. Dan pas subuh, Dila ini bangun. Dia langsung sholat subuh, setelah itu dia ke kamar ayahnya. Dan pas di kamar ayahnya ini, ayahnya Dila sudah bangun. Dila tanya, "Ayah mau disuapin Dila bubur? Atau ayah mau makan roti dulu?" Nah ayahnya ini geleng-geleng kepala. Terus Dila akhirnya mulai bersih-bersih kamar ayahnya. Nah pas bersih-bersih itulah, di bawah tempat tidur ayahnya itu ada kain selimut, warnanya putih, baunya wangi. Karena tahu ada selimut yang jatuh di bawah kolong, diambillah selimut ini, terus ditaruh di kursi dekat dengan tempat tidur ayahnya. Nah, terus Dila pun lanjut bersih-bersih. Nggak lama setelah itu ibunya Dila ini masuk kamar, beliau bawain air hangat di termos buat ayahnya Dila. Nah, pas ibunya ini masuk, ibunya itu tanya ke Dila, "Loh, ini selimut siapa, nak?" Dila jawab, "Nggak tahu, Bu, selimutnya tadi jatuh di bawah kolong." Terus Dila ambil, terus Dila taruh di situ. Nah, ibunya ambil selimut ini diraba-raba terus dicium. "Ih, baunya kok wanginya kayak gini?" Terus ibunya Dila bilang, "Bukan, nak, ini bukan selimut kita loh, nak. Ini dari mana? Selimut ini dari mana?" Nah, raut wajah ibunya waktu itu sudah mulai tegang. Dila sendiri nggak tahu kenapa kok ibunya ini tiba-tiba panik ngelihat selimut ini. Terus ibunya tanya ke ayahnya Dila, "Ya, ayah, ini selimut siapa ya? Kenapa kok ada selimut ini?" Ayahnya Dila geleng-geleng kepala, terus mulut ayahnya itu mewek. Lama-lama ayahnya Dila ini nangis sesenggukan. Dan akhirnya dari situ bingung, Dila ini malah semakin bingung pas tahu ayahnya ini nangis. Akhirnya ibunya Dila ini bilang ke Dila, "Nak, kamu keluar dulu ya, ibu mau bicara sama ayahmu." Terus Dila akhirnya keluar dari kamar. Pintu kamar itu ditutup sama ibunya, nggak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Dila waktu itu masih terus nggak paham. Kenapa kok selimut itu akhirnya jadi masalah? Emangnya itu selimut siapa? Dila sendiri nggak tahu. Nah, sekitar 10 menitan ibunya Dila berada di kamar. Setelah itu beliau keluar. Tangan Dila itu dipegang sama ibunya. Dila diajak ibunya ngobrol di dapur. Terus pas ada di dapur ini, ibunya Dila ini bilang, "Nak, Dila masih ingat nggak, nak? Waktu Dila kecil kan Dila pernah mimpi ada di pinggir pantai. Terus ombaknya besar. Nah, terus waktu itu Dila ingat kan pernah dikasih selimut sama perempuan yang kata Dila semua perempuan ini busananya serba hijau. Dila ingat nggak?" Dila ngangguk, karena Dila ingat betul mimpi yang dialami waktu kecil itu. Terus ibunya bilang, "Jadi tadi itu, ibu tanya ke ayahmu, selimut ini dari siapa?" Ayahmu cerita ke ibu, katanya semalam itu ada rombongan dari pantai selatan yang datang ke sini. Langsunglah Dila ini merinding dengar cerita ini. Jadi kata ibunya Dila, rombongan dari pantai selatan yang dimaksud ibunya Dila itu adalah rombongan Nyi Roro Kidul dan pasukannya. Mereka datang ke rumah Dila itu untuk menyerahkan selimut ini ke ayahnya Dila.
Dan rombongan pasukan Nyi Roro Kidul ini bilang bahwa dalam waktu dekat mereka mau melamar Dila. Nah, selimut itu sebagai tanda mata sekaligus sebagai syarat bahwa lamaran mereka itu diterima. Jadi kenapa ketika tadi ayahnya Dila ini ditanya soal selimut, ayahnya Dila kan langsung mewek dan langsung nangis. Karena sebenarnya ayahnya Dila ini sudah menolak lamaran itu. Beliau nggak mau Dila dilamar Bangsala Lembut. Jadi karena ayahnya nggak bisa berbuat apa-apa, ayahnya Dila pun akhirnya pasrah. Jadi inilah kenapa ayahnya Dila itu nangis, karena beliau merasa beliau nggak bisa berbuat apa-apa saat itu. Jadi setelah itu ibunya Dila menuju ke orang pintar, namanya ini Aki Dayat. Aki Dayat ini dari dulu dikenal sebagai orang pintar. Tapi waktu itu Dila nggak tahu kalau ibunya ini menuju ke rumah Aki Dayat. Pokoknya pas balik ke rumah, ibunya Dila ini bilang, Dila nanti malam, kata Aki, kamu nggak boleh tidur di tempat tidur. Kamu tidurnya harus cuma beralaskan tikar. Nggak boleh pakai bantal. Terus nanti setelah maghrib kamu harus puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sampai besok subuh. Ingat ya nak, Dila nggak boleh bantah sama sekali. Ingat ya nak, Dila nurut ya. Dila nurut sama ibu. Nah, ini poin penting yang sempat dilupakan oleh Dila. Jadi, semenjak pertama kali datang di rumahnya, jujur Dila ini langsung sibuk banget. Dia langsung merawat ayahnya, dia ngurusi ayahnya. Jadi hari pertama di rumah, jujur sholatnya Dila ini sudah berantakan. Ini jauh berbeda jika dibandingkan ketika Dila berada di rumah Tante Novi. Dila ingat betul nasihat dari Tante Novi dan juga Om Nurdin bahwa Dila ini sebenarnya sudah diincar sosok makhluk gaib. Intinya Dila disuruh harus tetap jaga sholat kalau mau terbebas dari makhluk itu. Nah pas Dila berada dalam rumahnya itu, dia mengalami situasi yang berantakan. Dia benar-benar jujur bahwa sholatnya ini memang berantakan. Bahkan hari itu, Dila ini sempat meninggalkan sholat duhur karena sibuk banget ngurusi ayahnya. Dari situ Dila pun pasrah. Dia berkata dalam hati, ya sudahlah, jalani ajalah. Yang penting Dila sudah berusaha. Dia mengakui bahwa sholatnya ini bolong-bolong. Nah, singkatnya, pas waktu itu sudah maghrib, ibunya Dila ini ngingetin lagi supaya Dila harus menjalankan puasa. Dila juga sudah disiapkan tikar di ruang tamu. Dia harus tidur sendirian, nggak boleh ada yang nemenin dia tidur. Sekitar jam 10 malam, dia sudah mulai ngantuk, ayahnya juga sudah diurusi sebelumnya, Dila akhirnya tidur. Dila sendiri karena sebelum-sebelumnya nggak pernah tidur nggak pakai bantal, jadi dia sempat nggak bisa tidur. Dia rebahan, balik kanan, balik kiri, sampai setengah jam dia terus-terusan seperti itu. Akhirnya nggak lama, Dila pun tertidur. Nah, tiba-tiba nggak tahu jam berapa, Dila ini bangun. Pas Dila bangun, dia buka mata. Di depan Dila persis ini sudah banyak orang. Dipandangi oleh Dila satu persatu. Mereka ini siapa kok wajahnya itu asing semua. Jadi ada beberapa laki-laki. Yang laki-laki ini pakaiannya itu aneh banget. Cuma pakai bawahan celana 3/4, terus tanpa baju, tanpa atasan. Di situ ada sekitar 5 laki-laki. Terus yang duduk di belakang itu ada perempuan, ada 3 perempuan. Yang satu perempuan itu busananya ini serba hijau, cantik banget. Di sini Dila ingat, ini kan perempuan yang pernah ketemu Dila di mimpinya waktu Dila waktu masih kecil itu, yang pernah ngasih Dila selimut. Terus pas Dila ngeliat ke perempuan ini, si perempuan ini senyum ke arah Dila. Dila dengan sedikit agak takut, dia panggil ibunya. Bu, ibu, pokoknya Dila manggil ibunya itu kenceng banget. Di situ Dila ini sudah nggak mikir apa tetangganya ini mau denger atau enggak, dia sudah nggak ada urusan karena dia takut. Akhirnya suara Dila ini agak dikencengin, bu, ibu. Dila heran, kamar ibunya itu persis di samping ruang tamu, tapi kok ini ibunya nggak denger, nggak bangun-bangun. Nah pas Dila teriak-teriak seperti ini, si perempuan berbusana hijau itu mendekat ke arah Dila. Dila ini tetap masih terus teriak, bu, ibu. Nah seketika itu juga si perempuan berbusana hijau ini langsung mendekat ke arah Dila. Terus dia berbisik di telinga Dila, ibumu gak bakal denger. Dila ini malah teriak makin kenceng.
Dila nangis-nangis, dia malah teriak kenceng manggil ibunya, "Ibu, ibu, bu, ibu." Nah, bersamaan dengan itu, hawanya itu berubah. Tadinya Dila ini masih di ruang tamu, cuacanya itu agak dingin. Nah, tiba-tiba hawanya itu berubah jadi agak panas, terus tiba-tiba yang tadinya itu agak terang, ada penerangan di ruang tamu, ini tiba-tiba gelap. Dan jadinya itu nggak ada penerangan sama sekali, gelap banget. Dila masih terus teriak kenceng sambil meneriakkan nama ibunya, dan Dila ini sambil nangis. Samar-samar, Dila juga mendengar ada suara orang nangis. Nah, makin lama suara orang yang nangis ini kok makin kenceng tangisannya. Terus dibarengi juga dengan suara orang-orang yang teriak kesakitan. Mereka itu berteriak, "Ampun, ampun." Tapi situasinya ini masih gelap. Jadi Dila di situ nggak bisa ngelihat apapun, tapi dia bisa mendengar jelas suara orang-orang ini. Barulah sekilas Dila ngelihat ada semacam layar kain. Layar ini mirip banget kayak layar tancap, tapi layarnya itu berkibar-kibar kayak bendera yang tertiup angin. Terus di layar itu Dila ngelihat ada semacam tulisan ayat Quran. Setelah diperhatikan secara seksama, ternyata tulisan Quran ini adalah ayat kursi. Awalnya Dila membaca dalam hatinya. Dibacalah ayat kursi ini dalam hatinya. Terus yang kedua kalinya, Dila mulai membaca ayat kursi ini dengan agak keras. Mulai disuarakan. Dan ketiga kalinya, Dila membacakan ayat kursi ini dengan suara yang lantang. Dengan suara yang kencang. Selanjutnya, Dila teriak membacakan ayat kursi itu. Terus samar-samar akhirnya, dia bisa melihat ada cahaya. Cahaya ini mulai terlihat lagi, yang tadinya itu gelap, tiba-tiba berubah lagi jadi agak terang. Dan semakin jelas Dila mulai bisa ngelihat ruang tamunya lagi. Nah, barulah di situ ibu dan juga kakak-kakaknya Dila ini dan keponakannya semua itu menghampiri Dila. Itu telinga Dila itu masih budek, dia nggak bisa dengar apa-apa. Terus lama-lama dia mulai dengar ada suara ibunya yang manggil namanya Dila. "Dila, Dila, istighfar nak, istighfar nak, istighfar nak." Disitulah kondisi Dila ini sudah lemes banget, tubuhnya ini basah, keringat semua. Wajahnya pun juga basah, bercampur air mata dan juga bercampur keringat. Terus Dila ini diambilkan minum oleh kakaknya. Setelah Dila minum, dia masih terus istighfar. Jadi mulai saat itulah Dila ini dijaga terus oleh ibu dan kakaknya. Sampai pagi hari. Pagi itu sekitar jam 9-an pagi. Setelah sarapan, Dila itu ngantuk banget. Dia sadar kalau tadi malam itu tenaganya benar-benar terkuras. Akhirnya dari situ Dila jalan menuju ke kamar tidur. Dia akhirnya rebahan di situ. Nah, baru saja badannya Dila ini direbahkan di tempat tidur, tiba-tiba Dila itu kayak merasakan dia ini jatuh. Itu rasanya kayak jatuh dari gedung yang tinggi banget, terus rasanya itu nggak nyampe-nyampe, jatuh, ces. Pas dalam keadaan jatuh ini, tubuh Dila itu diraih sosok perempuan. Nah, Dila ngelihat ternyata perempuan ini adalah perempuan yang berbusana hijau itu. Nggak tahu Dila ini diajak kemana. Dila itu sudah nggak bisa teriak lagi, tenaganya sudah habis, benar-benar habis. Dan pada saat Dila masih berada di gendongan perempuan ini, si sosok perempuan itu ngomong ke Dila, "Kamu segera aku jadikan mantuku, kamu ikut aku." Disitulah akhirnya Dila ini pingsan. Nah, singkatnya, Dila waktu itu sudah nggak ingat apa-apa lagi. Dia buka mata. Ternyata Dila waktu itu sudah berada di kayak sebuah istana. Bahkan Dila ini bisa ngerasakan lantainya itu dingin banget. Di situ Dila ngerasakan ada sesuatu yang berbeda pokoknya dengan tempat ini. Terus di situ Dila ngelihat ada singgasana, dan yang duduk di situ ya perempuan itu lagi yang berbusana serba hijau itu. Kali itu Dila ngelihat perempuan ini memang cantik banget. Sampai Dila waktu itu sempat tertegun. Dila ini nggak lepas sedikit pun memandangi karena perempuan ini begitu cantiknya. Dan sampai-sampai waktu itu Dila nggak sadar kalau dia senyum-senyum sendiri memandangi perempuan itu. Saking cantiknya si perempuan ini. Terus tiba-tiba Dila didekati oleh dua orang perempuan. Tinggi dua orang perempuan ini kira-kira sama kayak Dila. Dan salah satu dari mereka itu ngajak Dila mendekat ke arah singgasana. Terus sambil jalan si perempuan ini bilang ke Dila, "Kamu nggak tahu ya perempuan itu siapa yang duduk di singgasana itu?"
Dila cuma geleng-geleng kepala sambil dia bilang nggak tahu. Terus si perempuan ini bilang ke Dila, itu calon ibu mertuamu nanti. Kami ini juga mantu-mantunya. Sudah, kamu tenang aja. Dila ini masih nggak paham waktu itu. Kenapa kok dia ada di sana? Terus dia berada di mana? Dila nggak tahu. Nah, pas begitu mendekat ke arah singgasana itu, si sosok ratu yang berbusana hijau ini mulai berdiri. Tangannya itu juga sudah mulai bergerak ke depan, mau meraih tangannya Dila. Tapi Dila ini tiba-tiba kayak ngelihat tampilan yang semacam layar kecil. Yang tampilan layar itu tiba-tiba memancarkan sebuah tayangan. Di situ Dila melihat ada sosoknya Dila lagi sholat di layar kecil itu. Terus nggak lama kemudian Dila ngelihat lagi di layar itu, dia ngelihat Dila pas lagi ngaji. Dan anehnya, di situ Dila ngelihat nggak lama kemudian ada sosoknya Om Nurdin. Jadi waktu itu posisi Om Nurdin ini kayak di sebuah ruang tunggu di sebuah stasiun. Bawaan barangnya Om Nurdin ini banyak banget. Jadi Om Nurdin ini kayak nunggu seseorang. Beliau itu berdiri terus noleh kanan noleh kiri kayak nunggu sesuatu si Om Nurdin ini. Nah, dari kejauhan tiba-tiba bibir Om Nurdin ini bergerak. Wajahnya itu melihat ke arah Dila. Setelah diperhatikan terus oleh Dila, bibirnya Om Nurdin ini kayak ngasih kode ke Dila. Diperhatikan terus oleh Dila ini. Terus Om Nurdin ini kayak mengucap sesuatu. Nah, Dila baru paham, ternyata ayat kursi Om Nurdin ini nyuruh Dila baca ayat kursi. Nah, anehnya, waktu Dila mau membaca bismillah pun dia nggak ingat. Aneh banget. Dia coba mengingat ayat kursi, tapi susahnya minta ampun. Jadi kayak memori Dila ini sudah terhapus, terutama soal hafalan-hafalan ayat-ayat Quran. Dila berusaha mengingat lagi, dia pejamkan mata, dia minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, keluarkan aku dari jerat iblis ini ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau lah ya Allah. Sesungguhnya aku ini orang-orang yang dolim ya Allah. Barulah di situ Dila bisa mengucap Bismillah, Allahu Akbar. Dia lanjutkan dengan bacaan ayat kursi. Terus pas Dila membacakan ayat kursi ini, Dila itu terlempar posisinya. Yang tadinya tangannya ini mau diraih sang ratu ini, dia tuh kayak ketarik ke belakang, menjauh dari ratu tersebut. Dia merasa kayak jatuh lagi dari gedung yang tinggi. Terus beberapa detik setelah itu, akhirnya Dila ini tergeletak di kasur yang rasa kasurnya itu empuk banget. Dila merasa nyaman banget begitu ada di kasur ini. Nah, pelan-pelan Dila mulai membuka mata. Dia juga mulai dengar ada yang lagi membacakan Quran. Ternyata pas Dila ini buka mata, yang baca Quran ini ternyata Tante Novi, istrinya Om Nurdin. Nah, ternyata Tante Novi ini begitu ngelihat Dila sudah buka mata dan sadar, Tante Novi manggil Om Nurdin. Sayang, alhamdulillah ini loh Dila sudah balik sayang. Om Nurdin pun masuk. Nah, Dila juga heran loh, kok ada Om Nurdin juga di sini. Terus Om Nurdin ini langsung tanya ke Dila. Dila, ikutin Om ya nak. Dila baca syahadat, ikutin Om. Di sini Om Nurdin itu nuntun Dila baca syahadat. Kayak seseorang yang baru masuk Islam. Jadi di situ Om Nurdin menuntun Dila. Asyhadu alla ilaha illallah. Diikuti oleh Dila. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Setelah itu Om Nurdin nyuruh Dila untuk ambil wudhu. Sudah disediakan air di dalam baskom. Dila disuruh wudhu. Dan setelah itu Om Nurdin ini melakukan gerakan untuk menetralisir kondisi tubuh Dila. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dilakukan gerakan-gerakan untuk menghilangkan aura-aura negatif yang ada di tubuh Dila. Terus kemudian Om Nurdin ini minta supaya ibunya Dila ini langsung sholat 2 rakaat saat itu juga. Setelah itu Om Nurdin ngomong seperti ini ke Dila. Dila, kamu ini sudah 4 hari nggak sadar. Nah, Dila kaget. Kok sudah 4 hari? Perasaan cuma beberapa jam dia tadi mengalami situasi yang aneh. Terus di situ Om Nurdin bilang lagi, badanmu ini nggak keisi apapun selain infus. Badanmu ini juga najis semua. Kamu juga sudah nggak sholat 4 hari ini. Jadi kalau kamu sudah bisa berdiri, kamu segera mandi besar ya. Hilangkan hadas-hadas kecil dan hadas besar, terus kamu sholat. Kalau bisa sholat yang kemarin-kemarin itu kamu kodok semua. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa pada saat Dila nggak sadarkan diri itu,
Di hari kedua, ibunya Dila itu langsung ambil tindakan, dia minta tolong ke tetangganya. Jadi ada salah satu anak tetangganya ini yang kebetulan seorang perawat. Jadi dari situ ibunya Dila ini minta supaya Dila langsung dipasang infus dan dipasang kateter. Ya, singkatnya sore itu Dila dibantu ibunya dan kakaknya. Dila akhirnya mandi besar. Dia keramas, dibasuh seluruh tubuhnya. Selain itu, Dila langsung mendirikan sholat. Dalam sholatnya itu Dila nangis terus-terusan. Dia minta perlindungan kepada Allah. Terus setelah itu Dila merasa plong banget hatinya. Nah, malam itu Om Nurdin dan Tante Novi masih nginep di rumah Dila. Malam itu Dila sempat mendengar pembicaraan antara Om Nurdin dan juga orang-orang kampung tetangga-tetangga Dila yang waktu itu mereka kebetulan lagi menjenguk di rumah Dila. Nah, Om Nurdin ini sempat bilang ke orang-orang, Dila ini sudah lama diincar oleh sosok makhluk gaib. Om Nurdin waktu itu nggak mau menyebut sosok ini sosok Nyi Roro Kidul. Intinya Om Nurdin itu nggak mau membesar-besarkan sosok Nyi Roro Kidul. Bagi orang yang beriman, mau Nyi Roro Kidul, mau Ratu Kidul, mau demit apapun itu, derajatnya masih jauh di bawah manusia. Jadi nggak ada gunanya mengagung-agungkan mereka. Di situ Om Nurdin juga bilang, sebenarnya Om Nurdin ini pernah berkomunikasi dengan sosok ini. Ditanya kepada sosok ini, alasannya kenapa kok mau menjadikan Dila sebagai mantunya. Nah, sosok ini bilang bahwa Dila itu spesial. Dan hanya yang spesial yang bisa jadi mantuku, kata sosok tersebut. Ditambah lagi katanya, dia itu sudah membuat perjanjian dengan ayahnya Dila. Nah, untuk hal ini, Om Nurdin sudah tahu. Jadi memang dulu banget pas awal-awal pernikahan ayahnya Dila itu, waktu itu bahkan ayah dan ibunya Dila ini baru punya satu anak, yaitu kakak pertamanya Dila. Ayahnya Dila ini pernah tersesat. Intinya ayahnya itu pernah melakukan ritual-ritual yang sesat. Beliau itu pernah menjalani ritual pesugihan di daerah Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Tapi sebelum hal itu terkabul, ayahnya Dila ini sudah sempat taubat. Beliau sudah nggak mau lagi melanjutkan ritualnya. Karena beliau kasihan sama anak-anaknya nanti di kemudian hari. Tapi ternyata, kata mereka yang penunggu di daerah sana, ritual ini sudah berjalan dan harus dituntaskan. Dari situlah teror-teror ini dimulai. Termasuk ketika Dila sempat disembunyikan oleh sosok makhluk halus ketika Dila kecil, ini juga efek dari pesugihan yang terlanjur dilakukan oleh ayahnya Dila. Dan kata Om Nurdin, insya Allah saat itu momennya itu pas. Om Nurdin bersyukur dengan adanya kasus Dila ini, Om Nurdin jadi bisa memasuki tabir mereka. Om Nurdin bisa membuka tabir mereka dan Om Nurdin istilahnya waktu itu Om Nurdin bilang bahwa Om Nurdin ini kayak numpang masuk lewat gerbongnya Dila. Dan ketika Om Nurdin ini sudah berhasil masuk, Om Nurdin melakukan serangannya. Dan alhamdulillah Om Nurdin ini berhasil menyerang kerajaan mereka. Jadi Om Nurdin ini yakin. Beliau bilang dengan semangat banget, insya Allah nggak lama lagi ayahnya Dila ini akan sembuh. Nah, Dila heran banget melihat Om Nurdin begitu semangatnya menjelaskan ke orang-orang. Cerita Om Nurdin ini juga berapi-api, padahal sebelum-sebelumnya yang diketahui oleh Dila, Om Nurdin ini orangnya jarang ngomong. Tapi kali itu beliau bicaranya semangat banget dan berapi-api sekali. Dan ada kalimat yang membuat Dila dan ibunya jadi semangat lagi, yaitu ketika Om Nurdin bilang, insya Allah bersamaan dengan ini, ayahnya Dila nggak lama lagi akan sembuh. Mereka semua berharap ini akan terjadi. Nah, beberapa hari setelah itu, ayahnya Dila ini ternyata masih sakit. Om Nurdin waktu itu sudah kembali ke Bandung, Dila dan ibunya kembali merawat ayahnya. Sudah 3 hari sejak Om Nurdin ini pulang ke Bandung, ayahnya Dila itu masih sakit. Dila dan ibunya sama sekali nggak pernah membahas lagi kata-kata dari Om Nurdin. Mereka pasrah, mereka serahkan semua kepada Allah. Nah, keesokan harinya, hari itu hari Jumat, Dila ingat betul. Selepas subuh, setelah Dila menyuapi makan ayahnya Dila itu minum teh hangat, terus ayahnya Dila ini bilang ke Dila, "Nak, ayah pingin lihat luar, ayah pingin ngerasain sinar matahari." Terus dibantu oleh kakaknya, Dila ngajak ayahnya ini keluar rumah. Beliau duduk di kursi sambil menghadap ke arah matahari pagi.
itu Dila dan kakaknya merasakan seneng yang luar biasa. Ngelihat ayahnya duduk di kursi itu aja, Dila dan kakaknya sudah seneng banget. Apalagi pas ngelihat ketika ada tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah, terus ngelihat ayahnya Dila duduk di situ, mereka menyapa. Wah, Pak Cecep, alhamdulillah ya Pak Cecep sudah sehat sekarang ya Pak. Nah, di situ ayahnya Dila senyum kepada tetangga. Di situ Dila dan kakaknya ini merasa seneng banget. Terus setelah itu Dila dan kakaknya ini masuk. Dila beres-beres kamar ayahnya, kakaknya Dila waktu itu sibuk menyiapkan keperluan sekolah anak-anaknya. Nah, sekitar 1 jaman setelah itu, Dila keluar ngecek ayahnya. Dila kaget ayahnya sudah nggak ada di kursi. Dila panik. Kakaknya pun waktu itu sudah pergi ngantar anak-anaknya sekolah. Ibunya Dila lagi di pasar. Dila masuk kamar, dia cari ayahnya. Yang pertama dia tuju adalah kamar ayahnya. Ternyata ayahnya nggak ada di situ. Dila langsung menuju ke kamar mandi, ayahnya juga nggak ada di sana. Dila keluar lagi, dia langsung keluar dari rumah, dan terus Dila ini putuskan keluar dari halaman rumahnya. Pas Dila keluar rumah, keluar halaman itu, dia noleh ke arah kiri, di sana sudah banyak tetangga-tetangga semua. Dila ini melihat pemandangan yang menurut Dila itu kayak mimpi. Disitulah Dila ngelihat ayahnya ini jalan kayak orang normal, sehat walafiat. Banyak tetangga-tetangga itu yang berebutan untuk bersalaman dengan ayahnya Dila. Jadi tetangga-tetangga itu ikut senang melihat ayahnya Dila ini sudah sehat, sudah bisa jalan-jalan lagi. Dila sampai nangis terharu waktu itu. Dia melangkah mendekat ke ayahnya, terus ayahnya ini dipeluk. Dila nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma nangis terus di pelukan ayahnya. Singkatnya, berita tentang ayahnya Dila yang kembali sehat ini mulai tersebar kemana-mana. Semua senang banget mendengar kabar ini. Dan sehari-harinya akhirnya ayahnya Dila ini mulai beraktivitas lagi di kolam ikannya. Beliau setiap hari itu ngurusi ikan-ikan ternaknya itu. Dan hari ini menginjak 9 tahun sejak kesembuhan ayahnya Dila. Dan sampai saat ini pun Dila juga sudah nggak pernah lagi mengalami mimpi serem dan mengerikan. Dila berkeyakinan satu-satunya perlindungan dari segala macam mara bahaya adalah agama. Sholat, puasa, sedekah, tahajud adalah benteng utama untuk menuju kebahagiaan. Dan ketika Dila menanyakan, kemana selimut itu? Ibunya sampai hari ini pun juga nggak tahu menahu kemana selimut ini berada. Ada yang bilang kakaknya itu pernah ngasih selimut ini kepada tetangganya. Tapi tetangga yang merasa dikasih selimutnya itu, dia merasa nggak pernah dikasih oleh kakaknya. Jadi ceritanya begitu simpang siur, dan sampai pada akhirnya setelah 9 tahun, setelah ayahnya ini sehat walafiat, selimut ini tidak pernah lagi ditemukan. Dan sosok-sosok seperti perempuan yang berbusana hijau itu juga nggak pernah lagi ditemui oleh Dila dan keluarga. Dan semoga kita semua yang mendengar cerita Dila ini bisa termotivasi untuk lebih semangat lagi beribadah, dan semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.